Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Fair Sustian. Dalam video kita kali ini, saya akan membagikan aplikasi pengisian SPT tahunan 1771 menggunakan Excel ya. Jadi di sini saya mencoba membuat aplikasi sederhana, em, apa ya, semacam simulasi penghitungan dan pengisian SPT tahunan badan menggunakan Excel 1771. Nah, silakan disimak eh, pengaplikasiannya atau pengisiannya sebagai berikut. Oke, jadi di sini ini adalah sekedar aplikasi sederhana yang saya buat. Dan ini nanti kalau misalkan ada apa namanya perlu update-update terbaru, biasanya nanti akan selalu saya kirim ya. Dan ini silakan bagi yang ingin berdonasi untuk mendapatkan aplikasi ini silakan berdonasi seperti biasa ya. Jadi nanti akan saya taruh link aplikasi link donasinya di bawah seperti itu. Oke, kita mulai dari pengisiannya dulu. Jadi ini biasanya kita pakai ya. Jadi aplikasi ini berguna bagi eh, contohnya untuk para apa ya? Misalkan kita mau belajar pengisian SPT, PPA Badan seperti itu ya. Kemudian atau juga eh, buat para mahasiswa atau buat mungkin para eh, apa? Para yang punya usaha kecil gitu ya, pengen pengen tahu gimana caranya lapor SPT, pengisiannya seperti apa. Nah, kita bisa coba di sini ya. Misalkan kita pilih, katakanlah di sini kita isi pertama kalinya, kita isi data dulu, CV Mentari misalkan, kemudian di sini NPWP-nya berapa ya. Kita masih NPWP-nya 15 digit. Nanti kalau misalkan sudah 16 digit, nanti akan coba saya update lagi. Eh, Misalkan NPWP-nya adalah ini ya. Kemudian alamatnya di mana, kemudian kelurahannya, misalkan di mana ya, karena nomor teleponnya berapa gitu ya, misalkan. Kemudian usahanya apa. Nah, di sini ada ada tiga pilihan ya, omsetnya berapa? Apakah di bawah 4,8 miliar, apakah di antara 4,8 sampai 50 miliar, atau di atas 50 miliar. Nah, misalkan kita pilih yang di bawah 4,8 miliar, tapi kemudian pajaknya itu kita pilihnya bukan UMKM ya. Jadi kan ada beberapa PT atau CV yang walaupun dia masih di bawah UMKM, tapi kan karena dia sudah dibatasi, dia tidak bisa lagi menggunakan UMKM karena kalau CV itu kan maksimal 4 tahun ya, 4 tahun dari sejak dia terdaftar atau dari sejak 2018 gitu, maka dia tidak bisa lagi pakai UMKM. Nah, ini contohnya misalkan kalau dia tidak pakai UMKM, kita pilih tidak di sini. Kemudian pembukuannya apakah diaudit atau tidak, kita pilih misalkan diaudit atau tidak diaudit. Direkturnya misalkan kita pilih nama di sini ya, ketik aja namanya. Jadi kalau yang warna putih ini itu kita pilihnya atau ketiknya manual ya. Sementara kalau yang warna ungu ini itu kita pilihnya yang drop down ya. Seperti itu. Nah, kemudian NPWP direkturnya ya di sini kita tulis. Kemudian penandatangannya nanti siapa? Apakah wajib pajak atau kuasa? Wajib pajak itu artinya ya direktur sendiri ya yang nanti tanda tangan. Kemudian nama kuasanya siapa? Kalau misalkan kita pilihnya yang kuasa. Kemudian di sini kita pilih tahun pajaknya berapa ya? Tahun pajak 2002, 2000, di sini saya mulainya dari 2016 sampai 2030 ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Misalkan ini 2023, kemudian kita pilihnya di sini kotanya adalah kalau Bekasi. Kemudian nama penanggung jawabnya itu eh, kita samakan dengan nama direktur ya. Kemudian di sini status SPT-nya normal atau pembetulan. Jadi kalau misalkan baru pertama lapor, berarti dia bentuknya adalah normal ya, seperti ini. Kemudian PPA terutangnya, nah nanti PPA terutangnya karena tadi ya kita tidak menggunakan UMKM, maka kita pilihnya yang pasal 17 aja. Jadi pasal 31E itu kalau omsetnya di antara 4,8 sampai 50 miliar ya. Jadi eh, nanti
saya coba buat simulasinya semuanya ya. Kalau misalkan 17 gimana, kalau di antara 4,8 sampai 50 miliar gimana, sama yang di atas 50 miliar itu gimana. Nah, seperti ini misalkan kita coba yang di bawah 4,8 dulu ya, tapi dia non UMKM. Nah, di sini statusnya kita coba misalkan apakah kurang bayar atau lebih bayar atau nihil. Kemudian penyetorannya kapan? Katakanlah penyetorannya eh, hari ini gitu ya, misalkan tanggal 30 Juni 2024 misalkan. Nah, ketika kita sudah isi seperti ini, kita lihat datanya dulu, kita cek ya di sini nomor satu. Jadi ini mengikuti ya nomor satu, dua, tiga. Jadi kalau misalkan kita punya, katakanlah ini buat simulasi ya, buat punya beberapa perusahaan seperti itu, ini tinggal kita isi ke nomor berikutnya ya, ke nomor dua, tiga, dan seterusnya. Nah, kita cek di sini data-datanya sudah terisi semua. Nah, ketika sudah terisi semua seperti ini, selanjutnya adalah kita coba untuk mengisi neraca dan laporan laba rugi ya, seperti ini. Jadi, laporan laba ruginya di sini ini sekedar apa ya, sekedar sampel aja, sekedar template saja, bukan angka yang sebenarnya ya, seperti ini ya. Jadi, em, silakan digunakan angka apa template neraca dan laba rugi seperti ini, tapi untuk angka-angkanya silakan disesuaikan seperti itu. Bentuknya juga silakan disesuaikan ya, karena ini sekedar contoh saja seperti itu. Nah, kita coba misalkan omset yang tadi kan di bawah 4,8 ya. Misalkan kita pakai angka 4 miliar di sini. 4 miliar, kemudian di sini juga sudah saya sediakan rasio-rasionya ya. Jadi ini untuk paling tidak kita tahu ya bisnis itu kira-kira efisien atau enggak ya. Karena kan ini kan rasio ya. Jadi misalkan katakanlah laba bruto itu rasionya di sini 91%. Artinya di sini GPM-nya ya, gross profit margin-nya itu 91%. Nah, misalkan, tapi kan ini kita sesuaikan tadi ya, katakan pembeliannya itu 1,5 misalkan. Kemudian eh, persediaan awalnya misalkan katakanlah 200. Oke, seperti ini. HPP-nya sebesar 38%, kemudian GPM-nya ya, gross profit margin-nya sebesar 61%. Kemudian di sini biaya umumnya bisa karyawan, gaji, dan seterusnya ini disesuaikan aja. Katakanlah total biaya administrasi dan umumnya itu sebesar 36% di sini. Kemudian laba neto usahanya atau operating profit margin-nya ya, OPM-nya itu sebesar 25%. Kemudian ada penghasilan di luar usaha dan biaya di luar usaha. Nah, di sini laba neto komersilnya, misalkan penghasilan dari luar usahanya katakanlah ada ya, lumayan besar, misalkan. Nah, berarti eh, laba neto komersilnya atau di sini em, net operating net marginnya ya, net NPM-nya di sini berarti dia sebesar 27%. Asumsi ini belum ada koreksi fiskal ya. Jadi kalau misalkan ada koreksi fiskal, katakanlah terdapat biaya untuk kepentingan pribadi misalkan. Katakanlah misalkan sebesar 100 juta di sini. Nah, kita asumsikan ya seperti ini em, ada koreksi fiskal lah seperti itu. Kalau misalkan nggak ada, berarti ini kita kosongkan dulu. Apakah harus ada koreksi fiskal? Tidak selalu, tapi biasanya koreksi fiskal itu kan eh, terkait dengan biaya ya. Nah, biaya itu kan pasti ada yang bisa diakui secara fiskal, ada yang bisa diakui secara komersil saja misalkan. Nah, seringkali fiskal itu tidak boleh dibiayakan, sementara kalau di komersil itu boleh dibiayakan. Nah, itu nanti silakan teman-teman pelajari mengenai koreksi fiskal ya atau rekonsiliasi fiskal seperti itu. Itu ada videonya juga di YouTube saya, jadi silakan dicari aja. Nah, seperti ini ya kurang lebih laba neto fiskalnya ya. Jadi laba neto komersil setelah ditambah dengan proksi positif dikurangi koreksi negatif ketemu laba neto fiskal. Positif itu artinya dia menambah ya, menambah laba. Misalkan tadi katakanlah di sini 100 juta. Oke, maka neto fiskalnya sebesar segini. Nambah ya jadinya ya. Gitu. Jadi kalau negatif berarti dia mengurangi laba ya, mengurangi laba. Misalkan kita ambil aja contohlah di sini ada
30 juta misalkan. Oke, maka dia seperti ini. Oke, jadi laba neto fiskalnya itu sebesar 29% atau sekitar 1,1 miliar. Nah, dari sini tinggal kita coba ya, kita bawa ke PPA terutang di sini. Kita ganti ke sini aja. Nah, di PPA terutang, karena dia omsetnya itu di bawah 4,8 tadi ya, dia omsetnya cuma 4 miliar, maka menurut ketentuan, dia mendapatkan fasilitas tarif 50%. Dari yang harusnya itu 22% menjadi 11%. Artinya PPA terutangnya itu sebesar dari omset 4 miliar, kemudian kompensasi kerugian ya kalau ada ya. Kalau misalkan nggak ada berarti ini dikosongkan aja. Kemudian penghasilan kena pajaknya berarti neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian itu sebesar 116 juta. Nah, kurang lebih seperti ini ya PPA terutangnya dan ini bisa kita cek di sini. Di sini ya PPA terutangnya itu sebesar ini 116. Jadi setelah ketemu PPA terutangnya kita bisa isi ya di sini untuk daftar 6 itu adalah penyertaan modal ya. Ini biasanya kosong kalau perusahaan kecil ya atau UMKM. Kalau UMKM ini biasanya kosong. Kemudian kalau nomor 5 itu terkait dengan pemegang saham dan daftar komisaris atau daftar pengurus ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja misalkan nama nama pemegang sahamnya siapa. Misalkan eh, oh, ya, seperti ini ya, anggap aja. Kemudian kalau misalkan kita tambahkan lagi siapa gitu. Jadi eh, apa tinggal kita sesuaikan aja di sini kalau misalkan ada tambahan lagi ya. Seperti itu. Jadi ini kita tulis manual aja kalau ini. Jadi yang penting ada NPP-nya, nama, alamat, dan sebagainya. Nah, kemudian nomor ini, angka atau lampiran keempat, ini bagiannya PPA final dan non-objek pajak. Nah, kalau misalkan ini kan karena kita nggak, apa namanya, kita nggak final ya, kita buat UMKM, maka di sini dia nol. Gitu. Kemudian kalau misalkan nanti ternyata ada dia hibah gitu ya. Sekarang kan posisi sorry, kalau misalkan dividen ya, dividen diterima oleh badan dalam negeri itu kan tidak kena pajak ya. Jadi kalau misalkan dia punya pendapatan berupa dividen, silakan ditulis di sini. Kalau nggak ada, berarti nggak usah. Kemudian kalau misalkan dia kayak tadi ya, punya deposito, kemudian yang bersifat final, jasa konstruksi dan sebagainya, kita bisa pilih di sini. Jadi kalau Pak, saya usahanya jasa konstruksi misalkan ya sudah berarti omset jasa konstruksinya berapa, tinggal kita kalikan tarif jasa konstruksinya berapa. Gitu. Kemudian nomor 3 di sini kalau misalkan ada kredit pajak ya, kredit pajak PPh Badan itu biasanya cuma dua, pasal 22 dan pasal 23. Jadi misalkan pasal 22 ya, pasal 22 misalkan terkait dengan impor barang misalkan. Nama nama pemungutnya atau pemotongnya eh, biasanya kan yang kalau impor barang kan BC ya. Kemudian NPWP-nya berapa? Kalau misalkan nggak tahu, boleh dinolkan aja ya. Seperti ini. Kemudian jenis PPh-nya apa? Kemudian nilainya berapa? Kemudian biasanya kalau BC, kalau impor barang ya, kalau impor barang kan biasanya tarifnya adalah 2,5%. Nah, atau disesuaikan aja ya dengan bukti potong atau bukti pungutnya seperti itu. Kemudian nomornya berapa? Kemudian tanggalnya berapa? Misalkan tanggal 31 Desember 2023 misalkan. Ini kemudian kalau misalkan ada lagi ya katakanlah dari PT em, misalkan NPP-nya itu seperti ini katakanlah dia PPh pasal 23 ya. Misalkan terkait dengan jasa ya, jasa katakanlah di sini ada 500 juta. Kemudian biasanya kan kalau jasa itu tarifnya adalah 2%. Kan di sini kita kalikan 2%.
Kemudian bukti potongnya sama ya. Ini kemudian tanggal bukti potongnya berapa. Kalau sekarang untuk bukti potong nantinya untuk sekarang posisinya nanti akan ada muncul di data data DJP online kita ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira jadi semacam pre-populated data gitu. Jadi nanti bukti potong yang sudah dipotong gitu ya, yang kita dipotong gitu, biasanya bukti potongnya itu akan dikirimkan lewat email atau nanti otomatis masuk ke DJP online kita. Gitu. Nah, di sini asumsinya bukti potongnya ini ada dua ya. Total kredit pajaknya nanti adalah sebesar 35 juta di sini. Kemudian nomor dua di sini. Nah, nomor dua ini atau lampiran kedua ya, ini adalah rincian HPP ya, rincian HPP dan biaya usaha lainnya tadi. Dan ini sudah saya buatkan otomatis ya, jadi menyesuaikan dengan yang ada di sini. Gitu. Jadi angka-angka ini, angka-angka di laporan laba rugi ini otomatis akan dipindahkan ke lampiran dua, gitu ya, disesuaikan. Eh, Dicek lagi ya, misalkan di sini HPP-nya 1,55, di sini 1,55, kemudian biaya umum administrasinya 1.448 di sini sama ya. Kemudian ada biaya usaha lainnya tadi, apa biaya di luar usaha ya, ada di sini 6 eh, di sini 6 juta ya, seperti itu. Nah, oke, ya, ini sudah ya. Jadi pastikan ini angka ini itu dipindahkan ya, dipindahkan dari laporan laba rugi kita. Jadi pastikan angkanya sama yang ada di laporan laba rugi. Nah, kemudian di lampiran satunya itu adalah lampiran terkait dengan tadi ya koreksi fiskalnya. Jadi peredaran usahanya misalkan sebesar ini tadi, kemudian penghasilan neto komersilnya adalah 1.091 juta di sini sudah sama persis ya. Ini komersilnya. Kemudian ada koreksi fiskalnya, kita coba cek. Ada koreksi fiskal di sini eh, masing-masing negatif dan positif ya. Kemudian neto fiskalnya berarti 1,16 sama dengan yang tadi di sini 1,16. Nah, dari angka ini akan dibawa ke induk ya. Dari induk ini, nah di sini tadi ya kompensasi kerugian itu kita ambilnya dari sini ya. Kalau misalkan ini nol, maka otomatis di PPh terutang juga ikut nol. Gitu. Kita misalkan ambil angka di sini. Nah, kemudian di sini ya PPh terutangnya 116 juta sama dengan PP yang ada terutang ini ya. Gitu. Jadi kita ngambil angkanya dari sini. Seperti itu. Kemudian tadi kredit pajaknya ada 35. Misalkan ada di sini PPh sendiri ya, PPh sendiri yang dibayar sendiri itu apa namanya? Kita tulis di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti PPh kurang bayarnya berarti sebesar 31 juta sekian. Kemudian nanti ini kita lunasi tanggal berapa gitu ya. Kalau misalkan ternyata ini lebih besar atau lebih bayar ya, misalkan ini ya, jadi katakan lebih bayar, maka dia otomatis menjadi lebih bayar di sini, restitusi. Seperti itu. Kalau misalkan ternyata kita PPh pasal 25 kita terlalu besar ya, tapi kalau misalkan hanya katakanlah tadi hanya 50 juta, maka masih masih kurang bayar 31 juta sekian. Nah, ini tadi kalau misalkan ternyata data kita adalah omset di bawah 4,8 tapi non UMKM. Nah, kalau misalkan kita pakai UMKM gimana? Kita pakai tetap yang ini ya, di bawah ini, kemudian kita pilihnya yang ya, di sini kita pilih ya. Nah, maka di sini ada eh, sheet pencatatan ya. Nah, di sini sheet pencatatan ini agak berbeda ya dengan ini. Kalau pencatat tetap tetap seperti ini ya. Jadi sebenarnya katakanlah omsetnya di sini 2,4 ya. Tetap harus di sini ditulis 2,4 ya misalkan. Jadi kalau CV itu kan tetap harus eh, istilahnya tetap harus membuat laporan keuangan ya. Nah, misalkan kita coba, oke, misalkan seperti ini ya.
Netonya sekarang itu 561. Cuman pajaknya itu tidak eh, bukan dari sini ya, bukan 50 juta, tapi karena dia UMKM maka pajaknya adalah sebesar ini. Jadi 2,4 ini ini ya pencatatan 2,4 ini di breakdown berapa gitu ya per bulannya berapa dikalikan 0,5% kali. Nah, jadi misalkan bisa naik turun ya gitu. Nah, di sini em, otomatis sorry di sini dia oke. Oh. Nah, oke. Nah, berarti PPh final pencatatannya berarti ini kita close karena kan kalau final itu tidak ada koreksi ya, tidak ada koreksi. Terus di sini kita tambahkan ya penghasilan yang bersifat final. Oke, seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan PPh UMKM itu berarti yang harus kita isi adalah ini ya. Jadi kita harus breakdown dulu paling nggak omsetnya berapa ya. Misalkan Januari 200, misalkan kita ubah 250, kemudian Februari 300 misalkan, kemudian Maret dan seterusnya ya. Jadi ini jadi intinya yang penting di bawah 4,8. Nah, tarifnya adalah seperti ini dan ini pajaknya tiap bulan harus dibayarkan ya sebesar 0,5%. Nah, tapi di sini laba ruginya juga ya harus disesuaikan ya. Misalkan tadi pencatatan dia 2,55, maka tetap harus buat laporan keuangan sebesar ya segini ya. Jadi tetap harus membuat laporan laba rugi neraca seperti ini ya, neraca dan laba rugi, walaupun dia menggunakan UMKM gitu. Jadi yang harus dilampirkan nanti ya berarti paling tidak ini ya laporan peredaran usahanya, kemudian laba ruginya dan juga neracanya. Walaupun misalkan tadi ya, Pak, tapi kan di sini posisinya saya apa namanya ada laba bersih nih sebesar ini ya. Tapi yang dihitung adalah tetap dari sini dikalikan 0,5% gitu. Oke, jadi dari sini PPh terutangnya artinya nol ya. Nah, kalau seperti ini Pak, tapi kan saya ada kredit pajak, berarti nanti akan jadi lebih bayar dong, benar gitu. Jadi makanya biasanya kalau kalau sudah UMKM itu biasanya mereka ketika dapat kredit pajaknya itu tidak dikreditkan atau kalau bisa sebaiknya sudah mengurus atau sudah membuat namanya surat keterangan ya, surat keterangan atau suket PP 55 di mana nanti ketika kita punya rekanan ya yang harusnya misalkan awalnya itu dipotong pasal 22 atau 23, ketika kita punya suket PP 55 tadi, PP surat keterangan yang menyatakan bahwa kita UMKM, maka em, itu uh, nantinya tidak lagi dipotong PPh pasal 22 atau 23 gitu. Jadi pastikan kita sudah punya namanya suket PP 55 ya namanya seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti kan ya apa namanya otomatis nanti kredit pajaknya nggak ada ya. Jadi dia kredit pajaknya nol, kemudian pasal 25-nya juga harusnya dia nol gitu. Maka artinya ketika dia UMKM maka harusnya dia nanti PPh SPT tahunannya ya adalah nihil. Seperti ini kurang lebih cara pengisiannya dan ini tetap harus diisi ya. Jadi lampiran 2 ini tetap harus diisi walaupun dia menggunakan UMKM. Dan UMKM-nya ada di sini ya. Penghasilan brutonya itu sebesar 0,5%.
Nah, yang terakhir adalah kalau misalkan ternyata itu di atas 50 miliar ya. Misalkan ini omsetnya di atas 50 miliar, PPh-nya kita pilih tidak di sini. Kemudian ini masih sama, pasal 17 tadi. Nah, em, misalkan, oh sorry, kita pakai 31E dulu aja ya. 31E itu antara omset antara 4,8 sampai 50 miliar. Jadi kita pilih yang ini, antara 4,8 sampai 50 miliar. Kita pilih tidak ya di sini ya. Kemudian kita coba, berarti kan laba ruginya misalkan, katakanlah em, 5 ya. Misalkan 5 di sini. Kemudian di sini kita pakainya angka ini. Kemudian kita coba naikkan ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Anggap aja lah. Seperti ini. Neto komersilnya seperti ini. Kemudian tadi misalkan ada koreksi fiskal ya. Koreksi fiskal. Oke. Kemudian di sini ada koreksi negatif juga. Misalkan tadi ada, misalkan di sini 50 juta. Oke. Ini kita nolkan ya. Oke. Ini kita nolkan. Oke, maka dia penghasilan laba neto fiskalnya berarti 1,7 miliar di sini. Nah, dari sini kita coba PPh terutangnya kita ambil yang ini ya, yang pasal 31E. Nah, berarti pajaknya adalah sebesar ini. Ini dari mana? Dari laba peredaran usaha ya, peredaran usaha maupun di luar usaha. Jadi angka ini 5,6 ini itu diambil dari ini ya, 5,5 ini ditambah dengan yang dari luar usaha. Karena yang menjadi pembaginya di sini pada saat kita menghitung PPh terutang adalah total peredaran bruto, baik itu final maupun non final. Jadi digabung semuanya, baik itu dari usaha maupun dari luar usaha. Kemudian dikalikan penghasilan kena pajaknya ya di sini ya. Gitu. Oke, ini oh dari sini penghasilan itu fiskal. Oke, kita harusnya itu adalah kompensasi kerugian ya. Jadi di sini ini, seperti ini. Misalkan kita pakai di sini ada 100 juta ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi PPh terutang adalah sebesar ini ya, 227 juta sekian. Kemudian kalau tadi misalkan ada kredit pajaknya ya, kita coba isi lagi di sini. Kredit pajaknya misalkan tadi adalah 1 miliar. Kemudian ini pajaknya berarti 2,5% ya. Kalau dia impor. Kemudian ini misalkan 500, ini berarti 2%.
Oke, seperti ini kita coba PPH. Jadi nanti PPH-nya ini ya, misalkan PPh terutangnya kredit pajaknya seperti ini, kemudian pasal 25-nya, misalkan tadi kita isi katakanlah di sini 50 juta ya, maka di sini dia harusnya adalah kurang bayarnya 1,192 di sini. Oke, khusus pasal 25 itu ada di sini. Oke, untuk di sini adalah namanya itu PPh yang masih harus PPh yang harus bayar sendiri adalah berarti ini dikurangi dengan kredit pajak seperti ini. Kemudian eh, pasal 25, pasal 25 berarti yang tadi ya, yang ini. Ini dikurangi pasal 25. Oke. Nah, seperti ini kita coba cocokkan hasilnya sama ya. 766 ini 766 gitu. Oke, kurang lebih seperti ini untuk menghitungnya ya. Jadi kalau untuk pengisiannya juga masih sama ya dengan yang tadi. Hanya sekarang ini omsetnya adalah di atas antara 4,8 sampai em, 50 miliar seperti itu. Kemudian ini ya, ininya juga rasio-rasionya ya. Jadi ini penting untuk melihat kira-kira seberapa efisien perusahaan kita ya. Jadi kalau misalkan HPP-nya terlalu tinggi, kan berarti perusahaan itu labanya semakin kecil ya, seperti ini. Neraca juga sama. Berarti kalau misalkan ada selisih gitu, nanti disesuaikan ya. Ini sementara angka-angka ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang ini hanya contoh saja seperti itu. Jadi tidak mesti, oh misalkan bank harusnya segini persentasenya dan sebagainya itu tidak ada rumus bakunya kalau di sini. Oke, nah kalau misalkan yang terakhir itu kalau misalkan di atas 50 miliar. Nah ini kalau di atas 50 miliar itu kita coba ya di sini di atas 50 miliar. Kemudian kita pilih tidak, kemudian pakainya pasal 17 ya. Kemudian di laba ruginya, misalkan kita ambil, anggap aja tambahkan 0 di sini. Ini juga kita tambahkan. Oke, nah anggap aja seperti ini ya. Laba neto fiskalnya adalah sebesar ini. Nah nanti penghitungannya berarti kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini, yang em, tarifnya pasal 22%. Jadi tarifnya, pajaknya ya sebesar 8,4 miliar di sini. Yang ini ya 8,4 miliar di sini. Yang ininya ini tidak, yang ini kita abaikan saja. Kemudian PPh terutangnya berarti anggap aja di sini ya. Berarti ya kita pilihnya yang ini. Jadi ini em, tidak semuanya belum otomatis ya. Jadi harus harus dicek lagi ya. Seperti itu. Oke, jadi ini PPh kurang atau lebih bayarnya berarti 8,3. Kita coba 8,3 ya. Misalkan kita tadi di sini 500, berapa? Di sini 7 ya, seperti itu. Jadi em, kurang lebih seperti itu ya untuk aplikasinya. Mungkin belum sempurna banget, tapi paling tidak semoga ini bisa membantu buat teman-teman yang mungkin ingin berlatih ya cara pengisian SPT-nya seperti apa. Misalkan dari neraca seperti ini, laba rugi seperti ini, kita pindahkan ke em,
form SPT-nya seperti apa ya. Karena kan kalau sekarang SPT eh, tahunan badan itu kan sudah pakai e-form ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja angka-angka yang ada di Labarugi ini, neraca ini itu bagusnya atau seperti apa sih seharusnya ya. Gitu. Jadi pengisiannya kurang lebih seperti ini. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Dan sekali lagi, kalau misalkan tertarik untuk aplikasi ini, boleh nanti silakan donasi di link yang ada di deskripsi. Em, Kalau misalkan butuh konfirmasi, silakan hubungi admin dari Bicara Pajak. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.